Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan, aktivitas, maupun usahanya. Amin. Ya, pada video kali ini kita akan melanjutkan menyimak reaksi netizen hingga jawaban Pak Erick Thohir terhadap pernyataan Putra Nababan yang meminta timnas 60%-nya diisi pemain lokal. Gitu ya teman-teman. Kalau saya pribadi sih menilainya apapun kebijakan gitu ya yang mengarahkan pengelolaan timnas atau sepak bola Indonesia ini pada profesional yang bagus, pada profesionalisme yang tinggi gitu ya teman-teman, saya pasti mendukung aja gitu. Jadi apapun kebijakan yang mengarah pada profesional dalam pengelolaan sepak bola Indonesia, menurut saya itu pasti akan memberikan kebaikan kepada sepak bola itu sendiri dan kepada masyarakat. Tapi kita akan simak pernyataan Pak Erick Thohir gitu ya teman-teman, bagaimana atas tanggapannya terhadap pernyataan Putra Nababan. Yuk kita simak bareng-bareng. Nasionalisasi itu adalah pemain berdarah Indonesia. Kalau bisa komposisi pemain di lapangan itu, Pak Sekjen PSSI kalau bisa 60% lah pemain nasional. Ya, jangan semuanya diisi oleh pemain naturalisasi. Ini itu syah, ya. Pak Putra Nababan saya kenal baik, dia juga tokoh nasional. Nah itulah yang kita perbaikin sekarang kan nasionalisasi itu adalah pemain ya, berdarah Indonesia. Olahraga ini makin global, ya. Tetapi kita punya strategi besar bahwa namanya naturalisasi adalah pemain berdarah Indonesia, ya. Dan kepentingan tim nasional bukan klub. Anggota DPR yang ngusul timnas diisi 60% pemain lokal, itu landasan 60% dari mana? Kalau Anda bilang 16% mungkin masih masuk akal. Lagi pula mereka sama membela Indonesia. Contohlah Bang J, timnya promosi ke Serie A, ia selebrasi dengan bendera merah putih dengan bangga. Malu harusnya ngomong gini di depan pemain diaspora lagi. Mungkin Bapak ini salah bergaul dengan Bung Toel dan kebanyakan main politik, sehingga lupa sekarang bukan zamannya titip-titip pemain. Maksudnya bukan zamannya tendang bola, hilang, kejar, dan tendang lagi. Bukan mendowngrade pemain lokal, tapi pembinaan usia dini kita harus diakui belum maksimal. Terima kasih atas sarannya Pak, tapi maaf, di kepala kami ada premis kalau ada pihak yang tidak senang dengan langkah naturalisasi PSSI. Mungkin pemain titipannya tidak diakomodasi. Sudahlah Pak, domain sepak bola biarlah menjadi domain yang terpisah dari politik. Sebab apalagi yang bisa menjadi hiburan kami yang mengangkat rasa nasionalisme kami selain sepak bola. Dunia kami sudah dipusingkan dengan tapera, RUU penyiaran, umur kepala daerah di Mahkamah Adik. Sekarang ditambah lagi Bapak. Aduh, bisa nggak Pak? Bapak jadi penonton aja. Kan emang nggak diajak sih harusnya. Gimana menurut kalian? Apakah sepak bola sudah seharusnya dijauhkan dari politik atau justru dengan politik sepak bola kita bisa maju? Debat tetap pakai adab. Mereka pakai Garuda apapun warna kulit lu, apapun agama lu, apapun suku lu membela Indonesia di kancah internasional kita harus dukung. Titik. Kalau lu mau masuk timnas, kan lu yang terbaik harus masuk. Yang terbaik dipilih. Kalau lu merasa peluang lu mengecil karena dengan hadirnya diaspora, ya lu make sure lu lebih bagus. Tapi bukan itu hal biasa, Coach. Di Eropa biasa. Maka dari itu gue juga bingung kenapa pada harus heboh diributkan. Karena gini, makanya kalau gue sekarang diminta TV, Coach kita bahas soal diaspora, gue tolak. Penting banget diskusi kayak begitu. Nggak, maksud gue gini, kayak timnas Prancis lu lihat aja isinya, ya kan? Orang apa? Mali, iya, Mali, Senegal. iya. Terus Itali waktu juara ada Camoranesi, ya kan? Ada Jorginho, semua begitu. Semua begitu. Cuman kita ini kan pikirannya masih ya gimana ya? Iya. Tapi itu hak mereka. Cuman gue nggak mau ikutan dan gue nggak mau diskusi sama orang-orang kayak gitu. Yang anti ini anti itu, gue nggak ada antinya. Dan prestasi bukan cuma sekedar mengangkat piala. Mereka yang penting pakai Garuda, udah titik. Mereka pakai Garuda apapun warna kulit lu, apapun agama lu, apapun suku lu membela Indonesia di kancah internasional kita harus dukung. Titik. Itulah. Saya lihat ini permohonan yang tidak pernah terhenti karena kelihatannya memang ini Menteri Olahraga pengen bikin daya pacu dan daya picu untuk menciptakan pemain-pemain kita ini lebih tertarik lagi. Tapi fenomena ini dilematis.
paling tidak jadi persaingan dari domestik sendiri, jadi kehilangan kesempatan karena banyaknya datangnya dari pihak naturalisasi. Tapi pada waktu yang sama kita juga bahagia karena beliau-beliau ini pemain-pemain yang layak. Apalagi ada sejarah-sejarah bapak ibunya lah, kakeknya lah, apanya yang masih ada darah-darah Jawa, darah-darah Aceh, darah-darah Indonesia dan sebagainya. Secara umum prinsipnya adalah bahwa untuk meningkatkan kualitas permainan ya kita happy-happy saja. Saya bahagia tadi pertanyaan ketua Pak Adis sudah mengingatkan langsung bagaimana tuh kalau yang udah rapi-rapi diapain lagi setelah naturalisasi. Dan saya yakin ini Kementerian Olahraga ini akan terus meminta nih. Ini bola aja terus nih. Karena bola, yang lain-lain belum lagi. Sempat saya pengen lihat basket ke, bulu tangkis, atau kita yang naturalisasi kirim ke luar gitu. Ya. Kalau saya lihat pemain-pemain lokal saja, apa liga ya? Saya nggak ngerti bola banget sih. Liga 1, Liga 2 juga pemainnya hampir rata-rata mukanya udah kayak Kelvin deh, ya. Jadi asing gitu ya. Prinsipnya kita senang-senang saja. Namun di sisi lain, dengan memasukkan pemain luar, pasti tadi saya katakan ngurangi kesempatan si Eko, si Dadi, si Irwan, ya, yang ingin maju dari PSSI. Mana PSSI berdiri coba orangnya? Ini Pak siapa nih? Wih, ngeri. Kalau mukanya kayak tentara ini. Karena dari cara berdiri ini kelihatan. Jadi peluang-peluang ini menjadi kurang dari sahabat-sahabat kita di internal domestik kita. Tapi ya sudahlah, namanya membangkitkan semangat dan sebagainya. Dan permohonan ini gak tanggung-tanggung, Jokowi langsung. Jadi permohonan naturalisasi ini Jokowi, gitu. Iya, undang-undang presiden naturalisasi. Jadi oleh karenanya saya berharap dua pemain yang direkomendasikan ini memang benar-benar bisa naturalisasi luar dalam. Paham ya maksudnya luar dalam? Artinya secara sepenuh hati membawa karakter dan nama baik Indonesia di dunia sepak bola internasional. Ya, kawan kita yang di Prancis juga mendengar mungkin ya. Diterjemahkan aja Pak bahasanya Pak. Ya, dia ngangguk-ngangguk aja kayaknya nggak nyambung. Gitu. Ya. Jadi saya melihat Pak Menteri, prinsipnya kami fraksi PKS setuju dengan catatan-catatan tadi. Jadi Pak Cahyo juga mengerti sekali dengan itu, catatan ya. Pak PSI harus lebih paham lagi karena mengambil orang-orang ini. Saya tahu kita lagi bagus-bagusnya sekarang. Sungguh pun ujung-ujungnya kalah lagi di ujungnya, ya. Tapi paling tidak Pak, meningkatkan gairah sementara ini kemenangan-kemenangan dengan siapa nih kawan Korea ini pembimbingnya? Siapa? Sun Tae-yong. Oke lah, ya. Paling tidak kita punya harapan ketika di Qatar kemarin lagi paling tidak ada nobar di seluruh di partai saya sendiri ada nobar Pak. Saya bikin nobar semangat, saya bikin makanan apa semuanya ujungnya kalah nggak apa-apa. Tapi emang karakter kita ini emang belum menang. Kita menang tahun 50 berapa dulu kesempatan internasional ya? Tahun berapa Pak PSI? 55 ya. Jadi memang ini perlu dibangkitkan kembali. Ya mungkin dengan mendongkrak dari kawan-kawan naturalisasi, semoga kawan Kelvin Ronald Verdong ini kawan Aceh ini. Jens Reven tadi dari mana ya? Jogja ya, Jens Reven ya. Semoga beliau bisa naturalisasi dengan baik. Sarapan pagi menunya nasi. Lebih nikmat ada sambal terasi. Kita sambut proses naturalisasi perlu diikuti dengan capaian prestasi. Jadi saya berharap naturalisasi ini membangkitkan prestasi dan dievaluasi dengan baik. Ya Pak Menteri jangan ngambil orang luar terus. Ya PSSI pun bangkitin wajah-wajah kita. Jadi DPR itu jangan plok begitu doang, nggak asyik. Ya itu teman-teman, kita sudah menyimak pendapat dari netizen dan terakhir dari Pak Abu Bakar dari PKS setuju dengan naturalisasi tapi dengan catatan-catatan tadi. Saya pikir tidak perlu ditanggapi negatif
catatan-catatan itu mungkin bisa dijadikan challenge bagi pemangku kebijakan seperti Menpora, PSSI gitu ya teman-teman, untuk men-challenge lembaganya, men-challenge kementeriannya, bisa nggak memunculkan pemain lokal yang memang levelnya gitu ya bagus, seperti misalnya pemain-pemain bagus yang ada pada pemain naturalisasi. Jadi saya pikir ada poin-poin yang bisa dijadikan challenge untuk men-challenge. Cuman memang untuk saat ini pasti ada skala prioritas, dan yang dibutuhkan memang mungkin karena kita akan menghadapi pertandingan-pertandingan besar adalah pemain yang sudah oke secara fisik, prima gitu teman-teman, baik secara teknik dan skill. Jadi saya pikir bisa diambil di jalan tengahnya. Jadi poin-poin untuk kebangkitan pemain-pemain lokal ini gitu ya, lalu hubungannya dengan naturalisasi diambil jalan tengah. Poin-poin agar pemain-pemain lokal kita itu bangkit, itu bisa dijadikan poin-poin yang men-challenge kementerian ataupun lembaga gitu ya, yang memegang atau memangku kebijakan untuk gitu ya membuat kebijakan yang kelak gitu ya, tidak perlu lagi ada perdebatan naturalisasi atau lokal. Yang jelas pemain manapun yang bagus, yang pemain yang bagus gitu ya, masuk ke timnas baik dari lokal atau naturalisasi. Jadi saya pikir bisa dicarikan jalan tengah demi kebaikan untuk semua gitu ya. Kalau menurut teman-teman sendiri bagaimana? Silakan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Ya itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channel ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.